Assalamualaikum semuanya, digaskan lagi bosku. Bab 88-90. Terpikat pesona CEO cantik. Eliana pun terdiam, dia baru menyadari jika selama ini Erlen banyak terluka saat bersamanya, apalagi sekarang ini dia lagi bersitegang dengan papanya sendiri. Tapi ini semua bukan keinginannya, bukan keinginan Erlen. Mereka hanya terjebak di dalam keadaan yang rumit seperti ini, dan semuanya akan berakhir setelah Tuan Mario bisa menebus semua kesalahannya. Eliana tersenyum semrik, "Mengapa kamu peduli sekali pada suamiku? Padahal dulu kamu telah menyia-nyiakannya." Kini giliran Chelsea yang diam, karena memang benar, dia telah menyia-nyiakan Erlen. Kamu juga telah menyakitinya, bahkan tega menduakannya. Bagaimana bisa aku melepaskannya untukmu? Aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Ketika kamu mencari yang sempurna justru kamu telah kehilangan yang terbaik. Karena itu aku tidak akan pernah melepaskannya yang terbaik itu. Chelsea tersenyum miris mendengar ucapan Eliana. Karena hidupmu sudah sempurna Nona El, makanya Anda tidak perlu mempertimbangkan bagaimana Erlen. Sementara aku sudah terlahir miskin. Tentu saja ada kalanya aku mengkhawatirkan masa depanku. Eliana terkekeh, jadi menurut kamu kata sempurna itu dilihat dari materi. Kamu salah, Chelsea. Padahal materi itu yang membuatku berada dalam bahaya dan sangat kesepian. Semenjak kehadiran Erlen, aku merasa benar-benar hidup. Aku tidak akan pernah meninggalkan pria seperti dia. Chelsea tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sampai sejauh ini Eliana masih bisa bersikap tenang pada Chelsea, dia tahu jika dia terbawa suasana dan memaki-maki dia, tapi justru itu akan membuat Chelsea tertantang untuk terus membuat Eliana emosi. Karena itu Eliana lebih memilih bersikap tenang dan elegan untuk menghadapinya. Karena itu percuma saja kamu mengatakan hal apapun untuk membuat aku menyerah. Aku sudah memutuskan tidak akan pernah meninggalkannya apalagi menyakitinya. Chelsea tak menjawab lagi perkataan dari Eliana. Dia memilih pergi meninggalkan Eliana tanpa sepatah kata pun. Yang pasti saat ini dia sangat menyesal mengapa dulu telah menyakiti Erlen. Sementara saat ini Erlen sedang berada di sebuah kafe yang tidak jauh dari mansion, karena Juan ingin bertemu dengannya. Dia melihat Juan yang baru datang, keduanya nampak canggung begitu mengetahui jika mereka telah bertukar kasih sayang seorang ibu. Tentu saja membuat mereka harus seperti saudara. Apalagi Juan adalah saudara sepersusuan dengan Erlen dari Nyonya Vera. "Untuk apa kamu memintaku untuk menemuiku?" tanya Erlen begitu Juan duduk di hadapannya. Juan tak langsung menjawab, dia memberikan sebuah koper yang berisi berkas catatan kejahatan Tuan Mario. Bahkan ada audio recorder tentang percakapan Tuan Mario dan asisten Ken, termasuk baju Tuan Mario saat membunuh ayahnya Rico. Itu adalah bukti kejahatan ayah kita, bagaimanapun sekeras apapun dia memperlakukan aku. Dan sebenci apapun aku terhadap perlakuannya. Tetap saja aku telah menganggap dia ayahku. Erlen tak langsung menjawab, dia memeriksa semua itu tanpa mengeluarkannya dari koper. Sebenarnya bisa saja aku sendiri yang melaporkannya, tapi mental aku tidak sekuat itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang anak yang tega memenjarakan ayahnya. Padahal dulu aku sangat ingin menghancurkannya dan menghancurkan kamu juga. Tapi ya begitulah aku adalah seorang pria yang lemah. Erlen tersenyum miris, karena dia juga tidak sekuat yang Juan bayangkan. Apalagi mengetahui Tuan Mario adalah papanya, hidupnya sangat hancur. Tapi saat dia masih dirawat di rumah sakit, dia melihat Tuan Mario di balik jendela yang sedang memperhatikannya. Ada tatapan yang berbeda dari Tuan Mario,
ya sebuah tatapan kerinduan, namun Tuan Mario tidak berani mendekati Erlen mengingat atas semua kejahatan yang telah dia lakukan pada Erlen. Bahkan hampir membuat anaknya mati di tangannya sendiri. Lalu bagaimana dengan ibu kita? Apakah kau sudah menemuinya? Juan menggelengkan kepala, dia tidak pantas melahirkan anak seperti aku. Aku seorang pecundang yang hampir saja berbuat jahat demi cintanya. Dan aku juga telah menyakiti ibu kandungku sendiri. Rasanya aku tidak pantas menjadi anaknya. Kamu tidak jahat, memperjuangkan cinta itu semua berhak untuk melakukannya, walaupun aku pernah sempat membenci kamu karena tes DNA itu, tapi malah dari situ aku bisa menilai kamu. Kamu memiliki banyak kesempatan untuk memberitahu Eliana bahwa aku adalah anaknya Tuan Mario, tapi kamu tidak melakukannya, karena kamu masih memiliki hati nurani. Kamu ingin menjadi licik seperti ayah kita tapi kenyataan kamu tidak bisa, karena pada dasarnya kamu orang baik. Jadi jangan membenci diri kamu sendiri. Erlen menambahkan perkataannya lagi, aku harap kamu bisa berdamai dengan masa lalu, temui ibu kita, dia pasti sangat merindukan kamu. Bab 89. Juan dan Erlen mendapatkan pesan yang sama dari Nyonya Vera, yaitu menyuruh mereka makan siang di Mansion William. Mereka menemui sang mama di Mansion William. Kebetulan Nyonya Vera memasak yang banyak hari ini khusus Erlen dan Juan. El tidak bisa ikut makan siang soalnya dia lagi kerja, Mah. Ucap Erlen sambil menikmati makan siangnya bersama Nyonya Vera. Oh iya tidak apa-apa. Masih ada banyak waktu ini. Nyonya Vera begitu bahagia melihat kedua anaknya begitu lahap memakan masakannya. Masakan mama emang paling mantap. Juan mengacungkan jempolnya. Oh terima kasih Juan. Nyonya Vera merasa tersanjung. Akhirnya dia tidak merasa kesepian karena sudah lama dia tidak bertegur sapa dengan suaminya. Walaupun ada di mansion yang sama tapi mereka seperti orang asing. Tuan Mario sudah beberapa kali membujuknya dan meminta maaf tapi bagi Nyonya Vera, kesalahan Tuan Mario itu begitu fatal, tidak termaafkan. Juan dan Erlen tahu alasan Nyonya Vera menyuruhnya datang, selain ingin bertemu dengan mereka, sebenarnya hari ini hari kelahirannya, karena itu dia tidak ingin merasa kesepian di hari ulang tahunnya. Juan dan Erlen sama-sama merogoh sesuatu di dalam saku celananya, dan memberikan itu pada Nyonya Vera secara bersamaan. Selamat ulang tahun Mama. Ucap Juan dan Erlen hampir bersamaan sambil memberikan sebuah kado pada Nyonya Vera. Sampai Nyonya Vera kebingungan mau ngambil kado yang mana dulu. Bawa yang Juan dulu, Ma. Ucap Juan sambil mengedipkan mata. Erlen tak mau kalah, oh tidak bisa, yang Erlen dulu Ma. Ini itu kado paling penting buat Mama. Juan juga tidak mau mengalah. Lah aku juga sama. Ini kado penting sekali untuk Mama. Juan menghela nafas, aku sudah mengalah untuk tidak mendekati El lagi. Lah apa urusannya kado ini dengan Ei? Mulai sekarang aku ini adik kamu, jadi kamu harus mengalah oke? Juan sudah tahu tentang Erlen yang lahirnya di waktu subuh, sementara Juan lahir di waktu sore. Tentu saja dia tahu itu dari asisten Ken. Adik. Erlen menganga karena tiba-tiba dia memiliki seorang adik lagi selain Diana. Baiklah, seorang adik yang seharusnya mengalah sama kakaknya. Nyonya Vera tertawa melihat kelakuan mereka berdua, ya udah kalian aja deh yang buka kadonya, daripada ribut terus. Mereka pun terpaksa membuka kadonya masing-masing. Rupanya mereka sama-sama memberikan sebuah kalung. Ya ampun, astaga. Kalau itu benar-benar seperti saudara kembar ya. Bisa memiliki insting yang sama.
Nyonya Vera akhirnya merasa bisa terhibur dengan kehadiran Juan dan Erlen. Ia sampai mencintai cewek yang sama, keluh Juan. Erlen hanya mengangkat kedua alisnya, karena dia adalah pemenangnya. Ya udah, gak apa-apa. Nanti juga kamu pasti mendapatkan jodoh kamu itu. Jodoh yang cantik dan baik pastinya, ucap Nyonya Vera kepada Juan. Iya mah. Jadi kalung siapa yang mau mama pakai? Juan mendelik Erlen, mengapa isi kadonya bisa sama? Ya udah mama pakai dua-duanya. Nyonya Vera membawa kedua kalung itu, yang satu dia buat menjadi lebih pendek dari kalung yang satu lagi, sehingga kedua kalung itu begitu terlihat cantik di leher Bu Vera. Wah, kelihatannya cocok sekali, mah. Erlen menatap takjub kedua kalung itu terlihat seolah menjadi bervariasi. Ide mama kita emang brilian. Juan mengacungkan jempol. Mata Erlen beredar mencari keberadaan Tuan Mario. Nyonya Vera tahu siapa yang sedang dicari oleh Erlen. Papamu sedang berada di paviliun. Kalau kamu ingin menemuinya, datang saja ke sana. Tuan Mario memang akhir-akhir ini lebih sering menyendiri di paviliun. Sudah lama dia tidak masuk ke kantor utama Alaska, seakan sudah tidak tertarik lagi dengan perusahaan itu. Erlen telah membuat dirinya lemah. Apalagi bayangan saat dia menembak Erlen, selalu terlintas di pikiran Tuan Mario. Mengapa dia harus bertemu dengan anaknya dengan cara yang tragis seperti ini? Hampir saja dia membunuh anak kandungnya sendiri. Padahal manusia berhati iblis itu begitu sangat menyayangi keluarganya. Bab 90. Dengan ragu-ragu Erlen menemui Tuan Mario di paviliun. Saat itu Tuan Mario berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Dia mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Dia rasa hidupnya sudah tidak ada artinya sekarang. Anak dan istrinya begitu membencinya. Apalagi jika mengingat Erlen yang hampir mati karena ulahnya. Namun dia mengurungkan niatnya begitu mendengar suara langkah seseorang. Dia langsung menyimpan pistol ke dalam saku celananya. Erlen melihat Tuan Mario sedang berada di belakang paviliun. Tuan Mario pura-pura menaburi makanan ke dalam kolam ikan, tapi pandangnya kosong, seakan dia tidak fokus dengan apa yang dia lakukan. Tuan Mario hanya diam ketika Erlen duduk di kursi satu lagi di dekatnya. Tuan Mario menoleh sebentar, lalu menaburi makanan ikan lagi ke dalam kolam. Erlen ikut menaburi makanan ikan itu ke dalam kolam. Ikannya banyak sekali. Erlen mulai membuka mulutnya, sambil memperhatikan banyak ikan di dalam kolam sana. Tuan Mario tidak langsung menanggapi. Dia masih sibuk memberi makan ikan. Setelah 10 menit terdiam, lalu dia menanggapi perkataan Erlen. Iya. Hanya mengatakan itu saja rasanya gugup sekali. Kebetulan aku juga sangat menyukai ikan. Saat masih kecil ibu membuat kolam kecil di belakang rumah. Erlen menceritakan masa kecilnya dengan begitu canggung. Tuan Mario menoleh sebentar ke arah Erlen, lalu memfokuskan dirinya kembali untuk memberi makan ikan. Apa dia memperlakukan kamu dengan baik? Tuan Mario tahu ibu yang dimaksud Erlen adalah Bu Darmi. Tentu saja, sangat baik. Bu yang sudah menolong aku saat aku masih kecil. Dan menyayangiku dengan sepenuh hati. Tuan Mario sudah mengetahui itu semua dari Zerat, bahwa Bu Darmi telah merawat Erlen dari usia 11 tahun, bahkan Bu Darmi dan suaminya lah yang telah menolong Erlen waktu itu. Apa ada rasa bersalah pada Bu Darmi? Tentu saja ada. Walaupun Tuan Mario masih mengedepankan sikap tinggi hatinya yang anti meminta maaf dan rasa egoisnya. Sementara selama ini dia telah banyak menekan Juan untuk bisa tampil sempurna sesuai keinginannya.
Beruntung Nyonya Vera sangat menyayangi Juan. Awalnya, aku merasa tersiksa, mengapa harus Anda yang menjadi ayahku? Tapi aku tidak bisa lari dari kenyataan, karena di tubuhku ini begitu nyata mengalir darahmu. Erlen mengatakan itu dengan mata berkaca-kaca. Begitu juga Tuan Mario, dia hanya bisa diam mendengarkan apa yang diucapkan Erlen. Bagaimanapun keadaannya nanti, sampai kapanpun Anda adalah papaku. Dan aku sudah menerima kenyataan itu. Tapi, tanpa terasa Erlen menitikkan air matanya, dia segera menghapus air mata itu. Tapi aku harap papa bisa mempertanggungjawabkan apa yang papa lakukan di masa lalu dan masa sekarang. Tuan Mario terdiam. Seharusnya dia marah karena Erlen malah menyuruh dia untuk menyerahkan diri ke polisi, tapi semua emosi itu telah terasa hilang begitu saja. Dia malah merasa dirinya begitu lemah. Hubungi aku jika papa mau meminta aku untuk mengantar papa ke kantor polisi. Setelah berkata begitu Erlen berdiri dan sedikit membungkukkan badan pertanda hormat. Tuan Mario tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya terdiam 1000 bahasa. Dengan perasaan sedih dia menatap punggung Erlen yang pergi meninggalkannya. Jam 4 sore, Eliana memutuskan untuk pulang. Tiada hentinya dia meracau di depan Miss Bona. Ingin sekali aku mencakar wajahnya. Tapi sayangnya aku harus terlihat jadi istri yang penyabar dan elegan. Ucap Eliana dengan semua emosinya. Dia masih emosi kepada Chelsea yang seenak jidat menyuruhnya untuk meninggalkan Erlen. Apakah Nona ingin saya memberikan pelajaran padanya? Maksud Miss Bona dengan cara memboikot nama Chelsea di semua perusahaan, agar tidak ada yang boleh menerima Chelsea bekerja atau dengan cara yang lebih sadis lagi. Tidak perlu. Eliana merasa kasihan juga kepada wanita itu. Aku sedang hamil. Wah, benarkah Nona? Seru Miss Bona. Ya, saat ini aku senang karena memiliki keluarga yang akan lengkap. Karena itu kau juga sama, kau harus menikah Miss Bona. Ah ya ampun, Nona, aku masih belum berpikiran ke sana. Miss Bona malah tersipu malu. Jangan buat aku terlihat menjadi Nona yang jahat. Membiarkan asistennya menjadi perawon tua. Miss Bona hanya mengusap dada mendengar perkataan Eliana. Iya Nona, saya usahakan secepatnya menikah. Memang ada calonnya. Miss Bona hanya menjawab dengan sebuah senyuman. Eliana dan Miss Bona terkejut begitu melihat Erlen yang ada di basement menunggu Eliana. Miss Bona memilih pulang lebih dulu. Dia tidak ingin menjadi nyamuk di antara mereka berdua. Kenapa kamu di sini? Seharusnya kamu istirahat di rumah. Eliana malah mengomel. Melihat Eliana yang mengomel seperti itu justru Eliana terlihat menggemaskan bagi Erlen. Eliana adalah obat baginya, sebuah penawar rasa sakit di semua lukanya. Erlen tersenyum manis padanya dan menarik Eliana ke dalam pelukannya. Memeluk Eliana dengan erat. Aku merindukanmu El. Ya ampun, padahal cuma 8 jam kita gak ketemu. Eliana membalas pelukan Erlen. Kenapa? Aku hari ini sangat sedih. Aku butuh kamu untuk menghiburku. Tumben sekali pria itu bersikap manja padanya. Menghibur. Tapi aku gak bisa jadi badut dan gak bisa melawak. Eliana nampak kebingungan harus menghibur Erlen dengan cara apa. Perkataan Eliana malah membuat Erlen tertawa. Ya pakai cara yang lain saja, gak perlu pakai itu. Lalu mau dengan cara apa? Erlen berbisik pada Eliana. Eliana membulatkan matanya begitu mendengar bisikan dari Erlen.